dipindahin deket nenek, sekalian lah jagain nenek, kan tinggal satu dari papa saya. Kalau kakek kan udah meninggal. Di daerah mana? Di Jawa Barat. Oke. Terus habis itu udah saya dimasukin ke pondok. Awalnya nggak boleh sama ibu saya. Awal-awal tuh masih kayak PP gitu loh kak. Boleh di pondok, boleh ke rumah nenek gitu. Jadi kan deket. Jadi sekalian main lah ke rumah nenek. Kadang seminggu di pondok, kadang seminggu di ini kan. Boleh ya kayak gitu ya? Nggak boleh aslinya. Cuman karena saya bebel kan kayak gitu. Jadi udah diizinin sama ketua asramanya. Jadi saya diizinin di pulang pergi sama orang tua, sama ke rumah nenek. Terus habis itu sekolah di situ kalau pagi. Cuma saya nggak dikasih motor kak kalau di pondok, jadi pakai angkutan umum biar nggak bandel. Biar nggak kemana-mana ngelayap, nggak bolos. Tapi sampai sana saya juga bolos kak. Bolos? Ya ampun, bandelnya bener-bener ya. Jadi Udah bolos kamu akut. ngapain? Kadang kan nongkrong di itu aja, di kantin di seberang gitu. Jadi pas udah nyampe itu kan ditutup tuh pagar tuh kak. Kadang kalau saya mau bener rajin mau masuk gitu, paling saya kasih rokok buat si satpamnya. Bang saya telat bang, lu mah gitu kan. Langsung saya udah tuh masuk boleh sesekali tuh kak, ya kayak gitulah suka dukanya. Terus pas di ospek tuh waktu SMA nih kayak SMA dulu ya langsung ke SMA. Saya di ospek tuh saya kan pakai sukanya tuh sepatu yang tinggi-tinggi tuh kak. Ya maksudnya yang ininya roknya agak cangkring, terus sepatunya boot gitu. Iya kak. Jadi kan yang lain pada nggak umum tuh. Saya di ospek tuh kak di tengah-tengah kayak gitu. Kamu kan udah tinggi ya? Enggak tinggi loh kamu loh. Udah di ospek kan enggak, udah di depan situ dibikin malu, dicemong-cemong semuanya, diikat rambutnya, terus bersihin kamar mandi kayak gitu-gitulah kak. Dikurung di kamar mandi, disiram gitu pas sih? ospek. Iya kak, udah Itu gitu di pesantren? iya di separah pesantren. itu? Separah itu gitu. Terus habis itu pas ya namanya pas ospek kali kan kak, pas baru pertama ajaran baru, OSIS gitu kan, pelatihan. Terus udah tuh kak pas saya udah demam tuh, sempat demam juga kan. Karena disiramin iya, terus kan subuh tuh kak. Cuma kamu doang, yang lainnya enggak? Yang lain enggak, cuman saya doang gitu. Terus udah gitu pakai tepung, telur. Udah kayak ulang tahun. Iya jadinya kak, tapi ini bukan pokoknya itu ospek ya. Iya, terus habis itu udah tuh saya agak-agak demam, udah nggak masuk tuh 3 hari kan. Tapi ya ketua OSISnya ya minta maaf gitu kan kak. Dia minta maaf. Ya udah terus mulai ajaran-ajaran baru tuh saya di kelas kak. Awalnya saya duduk tuh di depan kak, di depan sama ada cewek tuh. Saya tuh setiap hari tuh ngasih jawaban terus sama dia kak. Ngasih jawaban? Iya, ngasih jawaban kayak ini nih lu ngomongin aja kalau ditanyain gitu kan kak. Udah ditanyain, ini nih lu jawab ini aja katanya. Terus oke. Jadi dia malah jadi ketua kelas kak. Oh, Aku yang dipilih. ini, iya jadi. Lagian kamu bodoh. Iya kan, emang bodoh ya memangnya. Kenapa nggak jawabannya buat kamu sendiri? Malu kak aslinya waktu itu kan. Terus, jadi dia yang jadi bintang dong. Jadi bintang, dia paling hits gitu kak, mana dia cakep. Tapi di pesantren kan bisa cewek cowok dipisah ya? Tapi kalau di situ ada boleh sebutin pembatas atau apa? Bukan, ada yang sekolah campur negeri cewek cowok, ada yang boleh cowok cewek sendiri. Itu lebih parah kak kalau yang cowok, kalau telat kalau ini kan pesantrennya kan kak tradisional tuh ceritanya. Tradisional. Jadi bukan modern. Kalau modern nggak bakal boleh ada pemecut kayak gitu. Kalau misalnya telat kayak dicambuk gitu loh kak. Zaman-zamannya saya waktu itu. Jadi ada tuh kalau yang di putra. Kalau yang di putri paling ya cuma dijewer kayak gitu, nggak boleh. Terus nanti aja tunggu 15 menit baru boleh masuk gitu. Nah kalau saya yang campur, yang cewek cowok. Oh yang campur. Jadi cewek cowok masuk. Terus pas udah saya nggak sehak gitu hati sama dia kan kak. Saya duduk paling belakang tuh. Pas di belakang jendela. Udah tuh pokoknya setiap kalau ada cowok ganteng, bang gitu. Kamu kayak gitu? Parah banget. Malah nggak taunya kayak itu yang kepincut malah beneran. Dia ganteng banget kok kak.
Oh, dia kepincut sama kamu? Iya, kakak itu ya maksudnya awalnya saya dulu yang ngeledekin. Dia orangnya agak malu kayak gitu. Dia dari Sunda, orangnya kasep banget Kak. Kasep banget ya orang Kamu Bandung. nginin dia ganteng, Iya, kasep gitu. iya abang gitu kan. Terus habis itu kamu kata gitu Kak. Tapi saya waktu itu pakai celak Kak. Jadi kayak sangar banget. Malah aku enggak. Saya kan pengen kayak ala-ala Arab gitu kan Kak. Ala-ala Arab tapi malah jadi ala jahanam gitu Kak. Beneran deh. Maksudnya niat pakai celak tuh biar apa? Biar kayak Arab kan. Arab Biar kan, kayak Arab. Iya kayak gitu mandi. Kayak sadar nggak? Enggak pakai Kak. Itu pun coba kudu miset gitu doang udah. Terus udah kan. Dandan lah ya. Dandan Kak, itu boleh untungnya tapi cuman ini. Celak. Ada lagi Kak, lagi zaman-zaman itu emo Kak. Emo itu tuh apa? kayak apa sih? Ininya tuh celaknya di atas doang. Jadi Dikelopak. kayak anak pang gitu loh Kak. Waduh. Iya, tapi dia cakep banget sih ngeliatnya. Oh. Itu iya cakep banget malah. Tapi dia boleh kan, kalau sekarang kan nggak boleh kan Kak pakai lipstick gitu, udah nggak boleh kan. Kalau waktu zaman saya boleh. Masih boleh. Masih boleh. Cuman pas kalau misalnya lagi ada razia baru tuh nggak usah pakai celak kayak gitu. Nah jadi pas udah tuh kakak kelas saya, ya saya seneng sama kakak kelas itu. Terus di kelas-kelas saya itu kan nggak apa namanya, yang kakak kelas ini yang kelas 3 itu suka lewat terus ada juga cewek yang suka kesurupan. Setiap hari Jumat kesurupan itu saya tandain itu Kak, kalau lewat kelas aduh kesurupan lagi, berisik kata saya tuh, saya kayak gitu Kak. Kenapa kesurupannya tiap Jumat? Dia katanya sih kayak orang tuanya tuh habis nolak cowok, jadi udah hampir berapa cowok gitu ngelamar dia tolak terus. Dia mungkin anak semata wayang dan dia cantik memang gitu kan. Terus dia tuh jadi kayak nggak tahu ada masalah apa gitu, jadi tiap hari Jumat tuh pasti kesurupan terus. Nah saya kan di asrama itu kan ada guru, kebetulan Pak Kiai saya kan udah meninggal almarhum. Innalillahi. Iya, Pak Kiai saya udah almarhum, jadi yang nerusin itu istrinya, dan istrinya kan kalau itu nggak kuat kan Kak, kalau ngajar gitu kan perempuan nggak boleh karena ada laki-laki sama perempuan, jadi nggak boleh. Dipanggil lah yang kayak ketuanya gitu, ketua yang udah tamat hatam semuanya gitulah, udah dia yang ditunjuk. Nah si abang ini dari daerah Jawa Tengah, orangnya sih Kak sebenarnya biasa aja gitu, tapi dia banyak banget cewek yang suka sama dia gitu tuh Kak. Jadi kayak menggayat cewek tuh gampang banget gitu, manis banget dia kan. Nah jadi kita pada curhat tuh sama dia. Nah terus kalau itu dipanggilnya cuman abang aja, ada kalau bisa anak kiai dipanggilnya Kang. Kang gitu. Jadi anaknya kiai Kang. Kalau kiainya kan kiai, kalau ini Kang lah istilahnya. Dan kalau cewek deket sama anak Kang itu Kak, itu udah kayak primadona Kak. Oh gitu ya. Bener, cucu ya kayak gitu. Zaman dulu masih ada cucu, Udah ada Kak, udah ada. Terus pokoknya itu Kak, ini apa, dia paling hits jadinya, cewek paling hits karena kan anaknya Kang jadi itu. Bintang ya. Jadi bintang. Bunga desa Bunga gitu. desa di situ. Ketua jadi bunga di asrama. Karena di situ pesantren tuh kan nggak satu kayak kalau di sini kan ada tuh kan Kak. Itu kan satu. Kalau itu enggak. Jadi misalnya satu rumah lagi sebelah tuh Banyak. pesantren semua Kak. Namanya beda-beda. Gitu. Jadi Dan kayaknya komplek beda-beda. pesantren. Jadi kampung pesantren lah kalau gitu. Kampung pesantren lah ya. Dan itu udah sepuh banget, terkenal kok di Jawa Barat gitu. Nah terus habis itu udah kan, jadi kita sering curhat sama dia. Dan kakak yang kesurupan ini kita sering kita kenalin sama guru saya yang dari Jawa Tengah ini, yang ketua asrama. Udah tuh dikenalin, oh ini nih dia nggak sanggup Kak, karena udah udah semua kiai udah ngobatin dia, nggak sembuh. Jadi mungkin kalau istilahnya katanya kayak bolong-bolong belakangnya apa gimana gitu kan. Jadi sampai udah mandiin apa kembang kayak gitu, nggak ngerti lah saya Kak, mandiin kayak gitu nggak sembuh. Nah dilalahnya kebetulan itu sama ketua asrama ini dikenalin sama anak Kang itu. Nah saya juga jadi ikut
kenal sama Kang itu kan. Jadi ceritanya Kang tuh mana kasep pisan ya. Terus udah kayak gitu tuh kalau setiap ngasih ngasih jawaban tuh kayak baca otak kita gitu. Gimana? Wah, kayak udah dibaca gitu. Misalnya Gimana? kita belum ngomong dia udah tahu Gimana nih isi hati kita apa kayak gitu. Contohnya? Contoh kan misalnya ini masa lalu saya kayak gini-gini. Oh, kamu kayak gini-gini. Nggak tahu lah ilmunya kayak apa, kayak entahlah Dibacain ya? amalan apa gitu kan Kak. Nggak tahu. Terus udah kayak gitu si yang cewek ini kaligannya itu kebetulannya itu ya dilalahnya tuh sembuh sama anak Kang itu. Oh, itu mah pengen kesurupannya cari perhatian karena Kayaknya si sih Kang modus kali. doang ya sih. Masa kesurupannya tiap hari Ya Jumat. makanya nggak tahu itu kenapa. Pas dikenalin sama Kang langsung sembuh. Sembuh. Modus. Kayaknya. Nah. Tapi Kak mau dilamar anak Kang itu sama bapaknya, katanya siapa yang bisa nyembuh, kayak sayembara coba Kak. Oh iya, Karena berarti. bapaknya si yang cantik ini, yang sering kesurupan ini, bapak emaknya tuh dokter. Nah jadi dia jadi kayak siapa yang bisa nyembuhin dia Akan akan menjadi menjadi suaminya gitu. Wah kata saya ntar dulu ya. Ntar dulu. Terus habis itu kan nggak udah tuh. Dan memang cewek ini tabiatnya kayak kurang bagus gitu kan Kak. Kayak ih itu kesel saya juga lihat dia tuh. Katanya sama yang kakak kelas saya yang sering saya godain tuh yang dari Kuningan sebut Iya, nggak apa-apa. Hai kakak. nggak apa-apa lah Kak. Aduh, saya tuh bingung nggak mana gitu yang Kang menggoda ya kayak anu ya Kak. Terus Seganteng apa sih? ih ganteng banget ya namanya. Semua Kang ganteng. Ya menurut saya sih kayak karismatik aja sih Kak, ganteng gitu. Jadi kayak Rata. ada inner beauty gitu loh Kak. Karisma. Karisma. Semuanya ganteng rata. Kayak ada nggak tahu peletnya atau apa nggak tahu deh pokoknya gitu. Woi, terus ganteng, terus karismatik, terus kalau ngomong dikit tapi ngena gitu. Gimana tuh sih? Iya pokoknya kayak apa ya kayak cowok cool tuh gimana sih Kak? Misalnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Dia cuma nyebut aja, kamu udah ya kayak perhatian sih sebenarnya udah makan belum? Udah, ya ampun langsung meleleh gitu. Masa ditanya dong? Sumpah iya Kak, di pokoknya tuh karismatik gue gimana ya Nanya susah. udah makan dong langsung meleleh. Iya langsung meleleh Kak. Nah jadi ceritanya kan dia mau dikasih nanti musola sama bapaknya si dokter ini. Saya kan bilang, ke ustadz saya ini dia ganteng, baik gitu kan. Entar dulu sih gitu. Saya kan bilang kayak gitu. Saya kan masih kelas 1, dia kan udah kelas 3 gitu kan. Dia bentar lagi udah mau lulus. Ya udah tuh jadi ceritanya dia mau dikasih musola. Kalau saya tiap hari kasihin rokok dia Kak karena dia suka rokok dan dia tertarik sama saya. Berarti kamu modalnya lumayan Oh, ya? iya lumayan Kak. Sehari sebungkus. Iya kan, cewek ya kayak tapi biar aja lah berkahnya Pak Kiai gitu. Iya. Oh gitu, kamu Iya, kasih. kalau di sana katanya sih kayak gitu. Jadi kayak sedekah lah. Yang ngasih bukan kamu doang, semua? Iya banyak. Kalau ya kan kalau kita konsul gitu kadang kita Ngasih apa rokok, aja gitu ya? Apa aja lah cendera mata lah gitu kayak penting pantas kan. Terus ya udah kayak gitu. Nah si cewek ini kayak nggak terima tuh Kak, nggak terima kalau misalkan saya deketin juga sama ini. Jadi disuruh tuh yang kakak kelas yang tadi yang dari Kuningan tuh nembak saya. Ya udah saya terima juga jadinya Kak, gimana tuh? Bingung. Jadi tapi bukan si Kang yang kamu incer? Bukan awalnya. Oh. Ya udahlah ya kan. Terus dia nembak. Tuh Kak, pas saya lagi ujian tuh Kak, dia nungguin di jendela. Kata saya, ya Allah abang, kata saya tuh ya. Jadi kamu jadian bukan yang sasaran kamu Iya, dong? bukan sasarannya saya ya. Mungkin karena Kenapa kamu mau? Ya udahlah, biar aja belum jodoh kali ya. Itu udah saya Akhirnya diterima? diterima. Emang boleh pesantren pacaran? Awalnya nggak boleh Kak, tapi saya pacaran di belakang itu Kak, ada makbaro namanya kuburan kan Kak. Saya kalau pacaran di belakang kuburan. Ya ampun, jadi kamu diem-diem ya? Iya Kak, ngumpet-ngumpet kan di belakang makbaro itu. Terus tahu nggak Kak, dia tahu loh Kak kalau saya pacaran di situ. Dipegang tangan saya sama dia tuh dia tahu Kang itu. Nia katanya kan. Terus habis itu kamu sering mojok di sini ya katanya bilang gitu. Ada CCTV nggak? Enggak ada. Mata-mata? Orang itu kayak toang-toang gitu. Iya maksudnya di situnya
kuburan. Terus ini asrama di belakang sini nggak ada sama sekali CCTV atau Orang apa juga gitu, nggak nggak ya? ada. Kok Kayak tahu gitu. dari mana itu dia? Nggak tahu dia. Berarti si pacarnya kamu itu yang bilang sama Iya, kangkangnya kayaknya itu. sih. Iya. Terus udah tuh Kak awalnya. Nah di situ Kak terjadi yang celana dipelorotin anak santri cowok kecil masih kelas 1. Yang dipelorotin siapa? Anak kecil itu. Anak kecilnya Kayaknya masih umur baru lulus, kalau nggak SD, kalau nggak baru masuk SMP. Dia sedang segini lah. Anak santri itu. berarti? Anak santri. Pas banget di yang tempat saya kalau lagi mojok di situ, di situ. Ya, jadi pas kan saya udahan tuh masuk kan ke dalam ke asrama lewat belakang, pintu belakang. Nah kan kaca tuh kelihatan tuh Kak, kaca tapi dia asrama khusus cewek. Kelihatan tuh dari ujung sana. Itu tuh saya ngelihat itu anak itu lari-lari. Jadi di sini dikepung, di sini lagi dikepung. Sumpah demi Allah Kak, jadi kayak lari anak itu lari lagi ke sini. Terus habis itu celananya dipelorotin. Ya Allah. Saya tuh aduh kita santri cewek cuma teriak-teriak aja kan Kak. Gimana Kenapa itu? nggak Gimana? diaduin? Ya gimana Kak, saya aja juga waktu awal juga saya dibuka-buka baju juga sama. Oh iya? Kan saya pindah asrama tuh Kak 2 kali. Tadi belum cerita ya. Yang 2 kali itu saya pindah juga asrama itu. Yang pertama saya Kak, gara-gara saya kan bajunya agak-agak ketat dikit waktu itu. Nah, jadi katanya apaan lu pakai celana pakai baju kayak gitu, langsung disobek kayak gitu Kak. Di sini nggak ada kayak gitu, pakai sarung kayak gitu. Pakai sarung Kak, jadi saya pakai sarung kan, ya namanya juga masih bocah ya kayak. Udah tuh saya dimarah-marahin, dibukain bajunya. Ini baju dibuka semua diambil Kak, jadi kan kayak saya kayak gini-gini kan Kak, malu. Terus udah tuh itu kejadian saya, tapi waktu saya masih kecil juga pas masih SMP. Ini kan udah SMA. Nah pas yang pindah itu saya di SMA tuh asrama itu ngelihat si yang anak kecil yang dipelorotin itu. Sama kakak kelas berarti? Iya sama kakak kelas. Dia kayaknya sih Rame-rame? udah lulus mungkin masih di situ, jadi kayak betah mondok dia Kak. Memang orangnya baduk banget itu si Kok abang kamu itu. laporin? Iya itu, tapi beda asrama. Beda asrama, beda di sebelah sana kan cowok. Jadi susah juga Kak kita mau speak up kayak gitu kan. Kayak gitu. Dipelorotin abis itu diapain? Saya nggak lihat lagi, pokoknya tinggal kolor aja saya lihat. Nggak tahu habis itu dikemanain lagi. Saya langsung lari. Kamu nggak bantuin, takut. kasihan Ayo loh. gimana Kak, saya takut juga nanti saya dipelorotin lagi. Iya Kan juga ngeri. sih. Tapi aku baru tahu loh ada pesantren, walaupun nggak semua ya. Nggak ini oknum semua. pesantren dan kita nggak sebut nama pesantren itu. Baru tahu kalau ada pesantren kayak gitu. Iya. Nah, terus abis itu kenapa kamu nggak ngadu sama keluarga atau apa, sama guru? Kan kita nggak boleh megang HP. Misalnya pada saat kunjungan. Di sana nggak ada kunjungan Kak. Terus kita Pak Kiai itu jarang banget mau langsung sosialisasi gitu loh. Paling pas ngaji, ayo nguruk ngaji semuanya, terus udah langsung bubar gitu. Kayak gitu Nah, aja. terus kamu sehari-harinya main aja di asrama berarti ya? Yang ngaji pagi subuh jam 4 bangun. Maksudnya bersosialisasi sama teman-teman. Teman-teman itu iya. Kan ada itu pondoknya, ada penanggung jawab pondoknya. Ada. Nggak ngadu sama Yang dia? ketua asramanya aja diem juga Kak, karena kan kita mau gimana gitu. Kecuali kalau kita boleh pegang HP, kita boleh dong ada bukti Kak. Kalau nggak ada bukti Nggak ada ya bukti bingung susah, ya. kita kelar Kak hidupnya. Jebak aja lagi. Ya mudah-mudahan udah nggak ada lagi, tapi kayaknya memang semua tuh harus kayak gitu sih Kak. Makanya ngeri banget. Berarti sih. tidak menutup kemungkinan dong yang namanya sekolah itu selalu ada bullying, ospek yang berlebihan, terus ada kayak hampir pemerkosaan dong itu namanya. Kalau kayak gitu ternyata dipelorotin terus dia nafsu, bisa kejadian dong. Itu udah kolor lagi malahan. Saya nggak berani ngelihat kan, katanya pada teriak-teriak aja kan cewek. Ya gimana lagi, kita nggak bisa kan. Udah pada yang kasihannya bocah tuh ya, kata orang tuanya jauh kayak gitu kan. Ya udah. Jadi ngeri, hati-hati deh ya, nggak semua sih. Kita nggak ada niat untuk menjelekan satu pesantren, tapi ini kenyataan bahwa ada yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih sekolah ataupun pesantren. Ya karena kamu waktu itu juga masih muda, mungkin nggak berani ngomong segala macam. Apalagi sekarang ada berita viral bahwa ada kejadian diduga
ada pembunuhan gitu ya, kematian yang disengaja di salah satu pesantren yang beritanya sekarang lagi viral banget. Ini pelajaran juga buat semuanya bahwa kalau ada yang kayak gitu-gitu, kita tuh harus speak up. Kita tuh harus ngumpulin bukti supaya kita bisa laporin. Karena kalau misalnya kita cuman ngelihat gak ada bukti, jadinya akan berbelit-belit seperti berita viral ini kan akhirnya jadi complicated. Gitu. Pada saat kamu ngelihat harus ada inisiasi itu. Pada cewek-cewek kan pada teriak-teriak tuh, ayo laporin atau apa. Pada saat itu memang nggak ada handphone ya, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan kalau saksi lebih dari 2 orang, saksi 4 orang itu udah cukup, udah cukup untuk bikin laporan kayak gitu. Berarti kita ya benar-benar harus berhati-hati sekali ya zaman sekarang, karena banyak sekali yang tidak bisa dikontrol, termasuk ya di dalam pesantren juga kan. Kita juga nggak bisa tahu dalamnya apa kalau kita nggak benar-benar ngecek. Benar. Tapi yang kamu rasain sendiri di pesantren itu pengajarannya benar? Kalau pengajarannya bener Kak, pagi ngederes kitab kuning, kitab gundul kayak gitu-gitu. Oh, pakai kitab kuning, kitab kuning, karena kan tradisional. Jadi kayak yang zaman dulu yang ini. Kalau tidur pun Kak, itu kita nggak pakai kasur. Jadi kayak karpet gitu digelar, bantal aja. Jadi kita tiduran di situ. Yang ada yang gudikan ya bareng di situ Kak. Ya Allah. Gudikan apa sih? Gudikan tuh kayak koreng-koreng gitu Kak. Ya Allah, kata saya tuh, ya Allah kata. Terus kalau makan pakai nampan Kak. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Kalau ada yang baru bangun guruk-guruk langsung nggak mau makan kata saya. Udah nggak usah makan. Kamu bilang orang tua kamu? Iya, makanya orang ibu saya nggak boleh awalnya Kak. Suruh catering kan katanya. Cuman nanti ada kesirian. Iya, gitu. Jadi tolong ya, maksudnya sekarang kita di satu sisi tahu itu pesantren mungkin tradisional, tapi tolonglah dijaga kebersihannya, diperhatikan higienis dari santri-santrinya gitu loh. Walaupun orang tua, aku sebagai orang tua misalnya menitipkan anak di pesantren, kita percaya ya kan, kita percaya bahwa ini pesantren terpercaya bisa menitipkan anak, tapi hal-hal yang kayak gitu itu harus diperhatikan dong, karena kita berhak loh orang tua menuntut. Kenapa anak saya diperlakukan kayak gini, kita kan bayar masuk ke situ. Jadi benar-benar harus double check, pengecekan ulang kayak gitu. Jadi ngeri zaman sekarang itu. Apapun itu, bukan cuma pesantren, mau sekolah internasional, mau sekolah negeri, sekolah nasional, standar nasional dan internasional, pesantren sekalipun, kampus, akademi, semuanya, institusi ya kan, harus dicek. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang di luar dugaan, yang akhirnya berakibat fatal, mengakibatkan kematian, dan pihak orang tua malah nggak tahu, bahkan tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Iya benar. Itu jadi itu harus menjadi notis ya bagi semuanya orang tua gitu loh. Benar. Kamu juga kan pasti nanti kalau jadi punya anak, kamu nitipin ke Pak Kiainya, takut banget ya kayak. Aku termasuk yang khawatir, khawatir juga karena kita kan punya anak gitu loh. Kalau kita menitipkan anak kita di asrama dimanapun itu, harus benar-benar dong dijaga sesuai amanahnya. Kayak makan tidak higienis aja kan kita takut lah, takut muntah atau kalau makan bakteri. Tuh kita tuh nasi terus ya beda-beda menunya. Kadang kangkung gorengan udah. Oh iya, nggak ada lauknya? Iya, nggak ada lauknya lagi. Kalau ayam, bayarannya berapa sih? Bayaran itu uang masuk pas waktu saya tuh 2 juta. Kalau per lumayan bulan, kan itu? Iya, zaman 2000 berapa tuh? 2000. Terus udah gitu, uang asramanya per bulan iurannya nasi sama itu cuma 500. Memang kecil. Gitu. Tapi kan lebih baik yang layak dong, nambah sedikit. Nasi, kangkung sama tempe doang? Hewan-hewan itu nggak dibolehin Kak. Kalau yang salaf banget ya, maksudnya yang kalau modern nggak boleh makan hewan? Nggak boleh, yang bernyawa-nyawa gitu nggak boleh sebenarnya. Jadi paling mentok itu telur. Itu cuman hari Jumat. Telur itu, tapi nggak kan telur juga dari hewan. Iya, makanya itu cuman itu aja, nggak boleh yang kayak disembelih kayak gitu, kadang kayak gitu. Itu yang mungkin yang salaf, yang kunonya lah gitu kan. Kalau yang modern sekarang mungkin udah ruangan ber-AC tidurnya juga. Kalau saya tidur Kak, kamu lemari. 2000 berapa? 2012 berarti.
kurangin 3 tahun berarti 2009. Oh, 2009, lama ya, iya. zaman jebot ya. Iya,